61 Masehi. Pada tahun gajah, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, dalam momentum yang baik ini, dalam rangka memperingati perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, saya akan menceritakan salah satu kisah yang paling fenomenal Nabi Muhammad yang bernama peristiwa Isra dan Mi'raj. Oke, jemaah rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj telah disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat pertama dan surah An-Najm surah ke-13 sampai ke-17 dan juga ada disebutkan di beberapa hadis. Dari segi pengertian, Isra merupakan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan Mi'raj merupakan lanjutan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju ke atas ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah. Oke, peristiwa ini diawali ketika Rasulullah berada di suatu tempat yang bernama Al-Hijr. Kemudian dia didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengajak Rasulullah untuk menuju ke suatu sumur Zam-Zam yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Setibanya di sana, terjadilah peristiwa pembelahan dari Rasulullah yang kedua kalinya. Untuk apa? Untuk diambil hatinya dan dibersihkan dan disucikan kembali. Agar apa? Agar prasangka buruk yang ada di dalam diri Rasulullah itu hilang walaupun secuil saja. Karena apa? Karena beliau akan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan singkatnya, setelah beliau menutup matanya, beliau dihadapkan oleh seekor kuda yang menyerupai hewan yang menyerupai kuda yang bernama buruk. Buruk adalah hewan yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi bagaikan kilat. Kecepatannya tak sejauh mata memandang. Dan beliau pun menunggangi kuda tersebut dan melesatlah beliau dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Dan setibanya di Masjidil Aqsa, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, beliau dihampiri malaikat Jibril dengan membawa 2 buah minuman. Yang satu adalah air susu, yang satunya adalah khamar atau minuman keras. Beliau diminta untuk memilih, dan Rasulullah pun memilih air susu. Jibril pun berkata, ini sudah sesuai fitrahnya. Akhirnya pun mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha. Dari apa yang saya sampaikan tadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra surah pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami tunjukkan tanda-tanda besaran kami. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Oke, perjalanan Rasulullah tidak hanya sampai situ saja, tapi beliau harus meneruskan perjalanannya menuju ke Sidratul Muntaha melalui beberapa tahap atau pintu langit. Tahap pertama, beliau memasuki pintu langit pertama atau biasa disebut dengan langit dunia. Dan di saat itu beliau memasuki, di hadapan sebelah kanan beliau melihat seorang laki-laki yang sedang tertawa. Beliau adalah orang suhada yang saleh, dan di hadapan kirinya adalah orang yang sedang sedih. Beliau adalah orang yang sengsara, dan di depan beliau melihat seorang laki-laki. Dan Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa laki-laki itu?" Jibril menjawab, "Dia adalah Adam, bapak dari Beliau adalah Adam, manusia pertama yang ada di bumi." Dan akhirnya pun Rasulullah menyapa beliau, dan ternyata Nabi Adam telah mengenal Nabi Muhammad. Lanjut perjalanan Rasulullah menuju langit kedua. Beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Dan tak lupa Jibril selalu mengingatkan untuk menyapa mereka. Dan lanjut di langit ketiga, beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang paras, indahnya paras atau tampan ya, yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Dan lanjut beliau melanjutkan perjalanannya ke langit keempat. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan Rasulullah pun menyapa Nabi Idris, dan Nabi Idris menyambut beliau dan mendoakannya. Lanjut di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Rasulullah pun menyapa Nabi Harun, dan Nabi Harun menyambut beliau dan mengakui kenabiannya. Lanjut di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di sanalah Rasulullah memberi salam kepada Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dari beliau dan mengakui kenabiannya. Namun
di langit ke-6 inilah tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam menangis. Jibril bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kenapa engkau menangis?" Musa menjawab, "Aku menangis karena ternyata ada Rasul setelahku, tapi umatnya jauh lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku." Akhirnya pun Rasulullah pamit dan melanjutkan perjalanan beliau menuju ke langit ke-7. Di langit ke-7 beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Jibril memperkenalkan Nabi Ibrahim. "Wahai Rasulullah, beliau adalah Ibrahim, bapak daripada Nabi." Dan Nabi Ibrahim menyambut kedatangan Rasulullah dengan hangat. "Selamat datang, wahai cucuku yang saleh. Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu dan katakanlah pada mereka bahwasanya surga itu nyata." Dan di langit ke-7 inilah Rasulullah diperlihatkan suatu tempat yang bernama surga secara nyata. Ketika beliau memasuki surga, beliau tak henti-henti bertasbih dan memuji Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan akhirnya pun Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah. Dan di saat momentum inilah Rasulullah melihat sosok malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Dan Rasulullah tingkatnya beliau menuju ke Sidratul Muntaha dan tubuhnya hendak mendekati kepada Allah. Namun Rasulullah tidak dapat melihat Allah secara langsung. Beliau dapat melihat Allah melalui hatinya. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah pun menerima tugas tersebut dan kembali lagi turun. Namun di langit ke-6 beliau bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang Allah perintahkan kepada kamu?" "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku, kepada umatku untuk sholat 50 kali sehari semalam." Musa pun merespon, "Wahai Rasulullah, kembalilah dan mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan merasakan keberatan." Setelah mendengar hal tersebut, Rasulullah meminta pertimbangan dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyetujui apapun keputusan Rasulullah. Dan akhirnya pun Rasulullah kembali lagi ke Sidratul Muntaha untuk minta keringanan kepada Allah. Dan Allah meningkatkan menjadi 10 kali sholat 10 kali sholat sehari semalam. Dan kemudian beliau turun lagi di langit ke-6. Beliau bertemu dengan Nabi Musa lagi dan Nabi Musa bertanya hal yang sama. Dan Nabi Musa pun menyuruh lagi beliau untuk kembali lagi untuk meminta keringanan. Walaupun kembali lagi ke Sidratul Muntaha minta keringanan. Dan akhirnya menjadi 5 kali sholat waktu. Dan di langit ke-6 beliau bertemu lagi dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa alaihissalam pun masih menyarankan beliau untuk kembali minta keringanan lagi. Karena umatnya, dia yakin umatnya masih merasakan keberatan. Rasulullah pun merespon, "Wahai Nabi Musa, aku sudah malu terhadap Rabbku. Aku rela dengan keputusan ini." Akhirnya pun Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju ke Masjidil Haram. Serangkaian peristiwa Isra dan Mi'raj telah usai, telah kita jalani. Oleh karena itu, hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah yang pertama. Hikmah yang pertama adalah Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj merupakan suatu penghormatan dan penghibur bagi Rasulullah. Karena apa? Karena dari ujian yang dicoba yang sangat berat bertubi-tubi yang dihadapi oleh Rasulullah, seperti kematian paman tercinta Abu Thalib, kemudian Siti Khadijah, dan penyerangan penduduk Taif. Dan hikmah yang kedua bahwasanya hendaklah kita segera mendirikan sholat. Dan sudah waktunya tiba, maka kita hendaklah melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Oke? Kurang lebih demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata-kata. Selebihnya terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.